A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wal jahlu intifa'ul ilmi bil maqsudi fil asahi ay bima min sya'nihi ay yuqsada li yu'lama bi allam yudrik wa yusammal jahlal basita aw adraka ala khilafi hayatihi fil waqi' wa yusamma al jahlal murakkaba litarakkubihi min jahlaini jahlil mudriki bima fil waqi' wa jahli bi annahu jahilun bihi ka'tiqadil falsafi annal alam qadimun. Jadi topik kita pada hari ini tentang penjelasan bodoh. Ini untuk kita katakan kriteria bodoh ini menurut perspektif ilmu ushul fikih. Menurut ilmu ushul fikih, kiban ikan bodoh. Ya, baik takkan sembarangan lagi, takkan bodoh juga. Tapi menyertangin sisi ilmu ushul fikih gimana? Khususnya dalam ilmu ghayatul usul. Bodoh adalah ketiadaan pengetahuan adapun tidak mengerti dengan sesuatu ilmu yang diinginkan. Al-maksudnya yang diinginkan, yang ditujukan, yang dimaksudkan. Menurut pendapat Al-Ashah. Nah, jadi ketika baru kita mengatakan dia bodoh, di saat dia mau mengetahui atau mau mempelajari ilmu Al-Quran. Nah, baru kita sah mengatakan berarti dia bodoh terhadap keilmuan Al-Qurannya. Atau baru kita mengatakan dia bodoh di saat dia ingin tahu akibatnya pelajaran matematika. Nah, jadi ketika dia ingin tahu ilmu matematika, nah, karena dia ada keinginan untuk pengetahuan terhadap ilmu matematika, nah, dan dia belum mempelajarinya, nyan baru jutakeun adalah bodoh. Jadi bodohnya terhadap skema yang dia inginkan. Hah? Jadi tidak bisa sembarangan kita bodoh. Ada pula, oh kamu bodoh sekali dari segi ilmu pertanian. Memang dia anak perlu dia. Ini lo ada nunjuk apa yang umurnya ilmu pertanian meribem juta-juta anak tak jangan. Tapi lo jenuh kedak murna ilmu fikih. Nah, ketika dia mau belajar ilmu fikih, nah berarti dia boleh dikatakan adalah dalam skema kebodohan dalam ilmu fikih karena dia ingin belajar ilmu fikih. Nah, jadi tidak sembarangan tuh kita katakan bodoh pada seseorang. Artinya bima min sya'nihi ayyuq sadal yu'lam. Dengan perihal keadaannya ilmu itu ada keinginan liyu'lam untuk dia pelajari. Anda kira perkataannya? Anda galak aja ilmu bola, tapi kata bodoh. Anjir dah kerja bodoh kan aja anda galak kenan. Ya. Artinya bi alam yudrik wa yusammal jahlal basita. Dia belum mengetahui ilmu tersebut. Nyan standar kebodohan tersebut dinamakan dengan jahil basito. Artinya sekedar dia belum tahu dengan ilmu yang dia inginkan. Belum mengenal, belum mempelajari. Dan hanya dijadikan sebagai standar jahil basito. Bodoh. Jadi bodoh di bidang itu aja dia. Itu pertama. Au adaraka ala khilafi hayatihi fil waqi'. Adapun dia mengetahui, adapun bisa memperoleh
terhadap kebalikan keadaan yang sebenarnya. Fil waqi'nya keadaan sebenarnya. Hay'ah keadaan. Nah, itu dinamakan wa yusammal jahlal murakkab. Nuruninya dinamakan dengan jahil murakkab. Kenapa dibilang jahil murakkab? Ditaraku bihi min jahlaini, karena berlapisnya seseorang tersebut dari dua kebodohan. Jadi dua kebodohan yang disandang oleh dia, maka dalam ilmu ghayatul usul ataupun usul fikih, nurunnya dinamakan dengan jahil murakkab. Maka dua lapisan kebodohan tersebut. Pertama, jahlil muddariki bima fil waqi'. Dia tidak tahu, tijahil, kebodohan yang dia berlagak tahu dengan sesuatu pada kejadian. Jadi pada hakikatnya yang disampaikannya tidak sesuai dengan kenyataan. Kan lagi tujuan daripada kenyataan tersebut. Hainan tabuh kebodohan. Kebodohan yang kedua adalah wajah lihi bi'anau jahilun bih. Dia benar-benar tidak tahu bahwasanya dia bodoh. Hanya itu pudrau, dia enggak menyadari bahwa dirinya itu bodoh. Hanya menyadari dirinya itu bodoh. Lagekeun Imam Al-Ghazali mengutip ungkapan Imam Al-Khalil bin Ahmad. Imam Al-Khalil bin Ahmad nyoku seorang alim di bidang ilmu sastra dan ahli bahasa Arab. Masanya semasa dengan Imam Hanafi. Semasa dengan Imam Hanafi. Jadi sah untuk dikatakan beliau ini seorang tabi', orang alim. Jadi ilmu sastra boleh dikatakan walaupun ilmu balaghah yang termasuk orang pertama yang menemukan pembukuan. Al-Khalil bin Ahmad. Nah, ungkapan beliaunya diabadikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya'u Ulumuddin. Bukan oleh Imam Al-Khalil bin Ahmad. Napet boh, ada 4 kategori standar manusia tersebut di bidang keilmuan dan kebodohannya. Pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada seorang lelaki dia tahu bahwa dirinya itu tahu. Fadzalika alim, ini pernah orang alim. Fattabi'uh, maka ikuti nurunnya. Yang pertama, yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Tidroji na ilmai, tapi hanya itu pudroji na ilmai. Yang ke Imam Al-Khalil bin Ahmad. Nyan pui begah oleh nyan. Fa'aik kidu nyan nepugau urun nyan. Menyebatan tanya Aceh urun babak te'id. Haik kena haik. Carang, alim. Baik cara itu carang, cik betul carang. Tapi budi itu ya bertani orang tu. Dia keilmuannya mahali dia. Ketemu pun hanangin kita, nyandu ilmu. Baik ya carang, kendak beraya dan kulo bajai raya yang kan. Cik betul-betul keilmuannya. Yang nak lagi yang rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Yang kun oleh Imam Al-Khalil bin Ahmad kan hadisnya Yang pakian fa'aikidu karena dianggapnya fadalika naim urun lian tengen. Na ilmai hana dikembangkan. Yang fa'aikidu buga urun lian. Yang kedua rajulun la yadri wa annahu
wa yadri annahu la yadri. Jadi cik tepu tu hana tepu hana ilmai. Tiro agam hana ilmai dah tepu hana ilmai. Hanya ke gaji mana? Kategori pertama jahlal basit. Itu yang kau sampaikan oleh Imam Zakaria Al-Ansari. Yang kepenanya tu hai tamang. Itu rajulun la yadri. Wa la yadri annahu la yadri. Hanya kenyo. Tidur sidro lelaki seseorang itu dia tidak ada ilmu. Dan dia tidak menyadari bahwa dirinya itu tidak ada ilmu. Yang dia pahami itu ada ilmu. Ini yang paling celaka, ini paling rusak. Maka di dalam ilmu usul fikih dinamakan nyan adalah jahil murakkab. Ya. Bahkan dikenal jahil murakkab karena berlapis kebodohan tersebut. Nah, itulah menyakin Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin dikutip pendapat Imam Al-Khalil bin Ahmad. Yang keempat tanya, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Yang baiknya dia penyakitnya. Yan. Dah contoh hurun ngiyanu. Ka'tiqadil falsafi annal alam qadimun, seperti keyakinan orang-orang filosof bahwasanya alam itu adalah qadim, tidak ada awal, tidak diawali oleh sesuatu yang tidak ada. Artinya alamnya memang kana dia, dari qadim Allah. Hanya adalah menyekun Imam Al-Ghazali, kutipan daripada Imam Al-Khalil bin Ahmad, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Nyo bodoh murakab. Yan. Orangnya na pertanyaan ana. Kuanar. Kalau seperti orang-orang Wahabi. Wahabi ya. Mereka itu apakah tergolong dalam jahil murakkab atau tidak? Hanya berat pertanyaan. Ini pertanyaan berat. Ini pertanyaan dari Dengku Anhar, apakah orang-orang Wahabi tergolongkan dalam jahil murakkab ataupun jahil berlapis? Ya bisa kita lihat kalau orang Wahabi misalnya dia menafikan adanya bid'ah hasanah. Ya. Ketika dia menafikan bid'ah hasanah, itu boleh kita golong Wahabi tersebut jahil murakkab. Betul-betul dia itu seolah tahu, tapi sebenarnya tidak tahu. Karena bicara bid'ah hasanah itu oleh Al-Quran, oleh Allah sendiri sudah mengabadikan dalam Al-Quran. Nah, bid'ah hasanah. Cuman kemapanan orang-orang Wahabi karena dia berlagak pandai, berlagak pinter, karena terlalu kaku dalam pemahaman, sangat bodoh kemampuan dia untuk menganalisa sebuah dalil, akhirnya dia nafikan. Nah, ini adalah boleh dikatakan Wahabi tersebut at-tarkib min jahlain, berlapis dua kebodohan. Dua kebodohan terhadap Wahabi tersebut ketika dia menafikan bahwa tidak ada bid'ah hasanah dalam Islam. Nah, kebodohan pertama, dia tidak menyadari bahwa Al-Quran dan hadis sendiri Allah kagak pegah bahwa nabi bid'ah hasanah. Kemudian Nabi sendiri kepegah nabi bid'ah hasanah. Nah, itu tidak tahu. Pertama, dari sisinya hanya dipahami oleh Wahabi. Dan yang kedua, kebodohan Wahabi ini tidak mampu, dia tidak memahami hakikat daripada pengertian bid'ah tersebut. Nanti dua. Pertama, dia hanya memahami dengan pengertian bid'ah yang sebenarnya. Yang kedua, dia tidak memahami bahwa Al-Quran dan hadis telah menjelaskan ada bid'ah hasanah. Kita bukti ini.
Di dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alna fi qulubihimul ladzina taba'uhu ra'fatan wa rahmatan. Kami jadikan kepada kaum Musa, adapun pengikut-pengikut Musa itu dijadikan dalam hati mereka sifat-sifat lembut dan kasih sayang. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa batigha'a wajhi rabbi. Ada satu ibadat rahbaniyah ibtada'u yang diada-adakan oleh orang-orang kaum Isa alaihissalam, maka katabnaha alaihim, padahal kami tidak mewajibkan rahbaniyah tersebut kepada mereka, illa batigha'a wajhi rabbi, kecuali mereka melakukan ibadah bid'ah tersebut untuk mencari redha Allah. Nah, Allah menerangkan dan mengajarkan kepada kita nyornya bahwa ada namanya bid'ah hasanah. Kebetulan Allah lebih dulu mengajarkan kepada orang-orang kaum Nabi Isa alaihissalam dalam bentuk bid'ah hasanah tersebut rahbaniyah. Rahbaniyahnya menyebutkan jak temayang mengasingkan diri ke gunung, pinggir laut. Artinya dia mau memperbajang ibadah, tidak mau dia bersatu kesatuan dengan masyarakat khalayak ramai. Akhirnya, karena mereka ini ada 3 kelompok. Ada 2 kelompok ingin bersatu dengan Nabi Isa untuk berperang, menegakkan agama Allah. Satu kelompok ini lari dia, ingin beribadat sebanyak-banyaknya kepada Allah, yaitu pergi ke gunung dan pinggir laut, mengasingkan diri dengan masyarakat untuk beribadat. Padahal apa kata Allah? Ibadat tersebut ma katabnaha alaihim, tidak kami wajibkan, tapi mereka buat-buat. Apa boleh? Boleh. Illa ibtigha'a wajhi rabbi. Karena mereka beribadat tersebut untuk mencari, bukan raja'a wajhi rabbi. Raja'a wajhi rabbi beda maknanya, mengharap ridha Allah. Beda dengan ibtigha. Kalau ibtigha ini ada unsur upaya, dia melakukan sebuah ibadat tidak melanggar dengan larangan Allah. Itu mana ibtigha. Nah, upaya dengan dalil, dengan ungkapan-ungkapan Rasul, Al-Quran dan sebagainya. Mana ibtigha. Maka kan diungkapkan dengan raja'a wajhi rabbi. Dia berbuat ibadah rahbaniyah tersebut dengan cara mengharap, bukan, tapi dengan cara mencari ridha Allah. Nah, jadi mau dikomplain oleh Wahabi, tapi itu berlaku untuk orang-orang kaum Isa. Yang berlaku hukum kaum Isa itu adalah ibadah rahbaniyahnya. Kalau pendidikan tentang perbuatan bid'ah tidak berlaku, karena sistem pengajaran Al-Quran bila dia belum dimensokh tetap berlaku kepada sampai umat Nabi Muhammad. Dan belum ada tafsir yang memensohkan. Bisa jadi menyurahbaniyah mungkin tafsir yang memensohkan, tapi kali tangi hana. Ternyata orangnya utanya kena jak beribadat kalau jak laukun. Silakan. Belum ada larangan. Tidak apa-apa. Ya. Walaupun tidak diperintahkan. Apalagi ibtada'uha maka katabnaha alaihim illa batigha'a wajhi rabbi. Nah, ini Allah memberikan pendidikan kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad hari ini. Tengku sekalian, wahai umat Nabi Muhammad, ada dalam bentuk ibadah bid'ah hasanah. Dengan catatan harus ada dalil. Itulah makna ibtigha'a wajhi rabbi. Ya. Jadi pertama Allah mengajarkan ada bid'ah hasanah. Nah, dalil yang kedua adalah karena Rasulullah man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun. Barang siapa yang mengada-ngadakan perkara baru dalam agama kami ini, ma laysa minhu,
perkara baru tersebut malaysa minhu, yang tidak didasarkan dengan dalil, maka itu ditolak. Bagaimana aja ini? Pada dasarnya ihdas, mengada-ngada sesuatu yang baru itu tidak apa-apa. Kapan dia ditolak ihdas tersebut? Setelah ada ilat malaysa minhu. Makna malaysa minhu ini suatu hukum ataupun suatu ibadat yang hanya dasar dalil. Jadi waktu lu malaysa minhu radun. Setiap ibadat yang tidak didasarkan dalil itu ditolak. Tapi punya ibadat yang didasarkan dalil walaupun tidak dicontohkan oleh Rasulullah tetap boleh. Sebab yang dimaksud oleh Rasulullah bukan ihdasnya yang dilarang. Subjek tidak apa-apa. Paling kita kenal. Barang siapa yang pergi ke Jakarta tanpa mempersiapkan keuangan, maka dia akan lapar. Tahu tu? Kalau seseorang pergi ke Jakarta mempersiapkan keuangan, maka dia akan kenyang. Artinya ungkapan perjalanan ke Jakarta tidak dilarang. Tapi ada efek ke Jakarta, dia akan menjadi kelaparan di saat tidak mempersiapkan uang yang secukupnya. Ya, jadi ihdas ini tidak dilarang. Perjalanan tidak dilarang. Kapan efek perjalanan tersebut akan menjadi rusak? Di saat ilatnya ini tidak kita kesampaikan. Ilat tidak kita ikuti, tidak kita hanya katanya kesampaian. Apa ilatnya supaya kamu jangan lapar di Jakarta? Ya persiapkan keuangan dengan secukupnya. Nah begitu juga. Kenapa Allah menolak amalan-amalan tersebut? Karena amalan itu tidak didasarkan dengan dalil. Maka kalau amalan tersebut didasarkan dengan dalil, walaupun tidak dicontohkan oleh Rasulullah, itu tidak apa-apa. Ini kan kacau ada Wahabi. Ya, misalnya seperti maulid. Apakah maulid itu bid'ah hasanah atau bukan? Ya jelas bid'ah hasanah. Tapi orang Wahabi menolak. Kenapa menolak? Karena tidak dicontohkan oleh Rasul. Padahal maulid tersebut ada peluang untuk kita lakukan. Maulid itu tidak ada penghalang. Maulid itu sesuatu yang baik. Kalau memang dia sesuatu yang baik, kenapa nggak dilakukan oleh Rasul? Unsur penghalangnya tidak ada. Dorongannya ada, kebaikan. Kenapa tidak dilakukan? Nah, cara untuk memperingati maulid pada masa Rasul, ada model tuh aja gitu. Diperingati maulid oleh para sahabat, ada model tuh. Hadis ketika Nabi ditanya, ma'ajalah sukum, kenapa kalian duduk ini? Jawab mereka, jalasna ya Rasulullah, nadhkuruhu wa nahmadu. Kami berzikir kepada Allah, memuji kepada Allah, wa manna alaina bika, dan kami sedang menikmati nikmat iman dan Islam karena engkau Muhammad. Jadi model maulid model yang ditanyakan dengan berkenduri, dengan membaca Fatihah, dengan membaca Quran dan sebagainya. Karena makna maulid ini negakan Allah dalam Al-Quran dalil ini. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih wa bidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad dengan karunia Allah, rahmat Allah, iman dan Islam, yaitu di atas iman dan Islam itu yaitu karena Allah yang paling agung, adanya Nabi Muhammad, falyafrahu, bersenang-senanglah. Ya, falyafrahu ini perintah. Karena ada pendorong, apa pendorongnya? Adanya Nabi Muhammad, adanya iman dan Islam. Tak bersenang, ekspresi senang dia macam-macam. Nah dengan puasa, nah dengan kenduri, beramai-ramai kita bersilaturahmi, memberi sedekah, memberi makan untuk fakir miskin. Nyan ekspresi daripada makna farhah, kesenangan. Masa kesenangan dia itu? Penyanu lagi memperingati Maulid. Kenapa? Nah, tengah dok main-main, sedang main katok-katok orang ini. Nyangka kesenangan, kenapa kesenangan? Ya guli-guli itu abak menatah, ada kesenangannya. Nah, itu kesenangannya kan ramai-ramai, dah dengar ceramah, dah dengar orang baca Quran, berzikir kepada Allah, kemudian bersilaturahmi, dah berkenal dan sebagainya. Itu yang dikatakan farhah. Nah, jadi
menancip. Hadis lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Amal tidak dilarang. Kapan amal ini ditolak? Di saat amalan laisa alaihi amruna. Amalan itu tidak didasarkan dengan dalil. Fahuwa raddun, maka itu ditolak. Jadi kalau amalan itu didasarkan dengan dalil, ya pasti mustajab ataupun mujabun. Nah, kibanci dengan dalilku. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah ini itulah karena kebodohan tadi. Karena kebodohan berlapis yang dialami oleh orang Wahabi. Pada hadis Abu Dawud yang itu, tiga-lamanya ungkapkan oleh Rasulullah. Nah dua sandingan ungkapan tersebut. Sandingan dasar kitanya untuk membangun hukum. Pedoman dengan hukum. Jadi sandingannya menyertai di dalam ilmu balaghah. Yang merupakan attiba bil ijab. Sebagai contoh misalnya hadis. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya petunjuk ahdatsal hadis, ungkapan yang paling agung, ungkapan yang bisa dijadikan pedoman Al-Qur'an. Bagaimana pedoman ini? Ini lengkap dalil. Buku dalil untuk bertanya berbuat kesenangan, berbuat ibadat, berbuat perayaan dan sebagainya. Ada di dalam Al-Qur'an. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk ada petunjuk Rasulullah. Dalam hadisnya ada mau bicara maulid, ada mau bicara kenduri orang meninggal, ada mau bicara apa ada. Semua lengkap. Wa syarrul umuri muhdasa. Dua. Seburuk-buruk amal itu mengada-ngada. Maksud mengada-ngada? Amal-amalan yang kita adakan itu tidak didasarkan asdaqal hadis dengan khairal huda pun. Maka kena Rasulullah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'ah. Seburuk-buruk amal, perbuatan, pekerjaan itu mengada-ngada. Nah, setiap mengada-ngada itu ada bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kenapa finnar? Karena kita melakukan hukum, melakukan amal tidak didasarkan dengan fa inna ahdatsal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dah bukti. Seperti kita mau melakukan atau mau mengakui diri kita ini sebagai nabi kedua, nabi seterusnya setelah Rasulullah. Yang biasa pekerjaan khawarij. Atau contoh lain mana? Lagi alasan Wahabi. Apa kata Wahabi? Kalau kita mau ikut seperti sunnah Rasulullah, ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah itu adalah ungkapan yang mengada-ngada. Lagi apa yang disampaikan oleh Ustaz Badrul Salam. Kalau itu maulid bagus, kenapa Nabi enggak melakukannya? Padahal kesempatan ada. Kalau itu memang baik, berarti itu menjadi dorongan. Itu pun tidak dilakukan oleh Rasul. Yang dalil yang diungkapkan argumentasi logika falas. Logika falasi. Yang ungkapan bid'ah yang paling merusaknya. Jadi dalil yang diungkapkan oleh Wahabinya, dalil yang paling merusak dan membodohi orang lain. Karena tidak ditemukan dalil. Jadi pecinya, yang dalil yang diungkapkan oleh orang Wahabi tersebut, dalil wasyarral umuri muhdatsatuha. Bahkan, kenapa kita bilang ungkapan-ungkapan yang dia sampaikan itu, kalau memang itu baik, kenapa tidak dilakukan oleh Rasul, oleh sahabat, oleh para tabi' dan tabi'un tabi'in? Padahal daya dorongannya ada. Nah, itu ungkapan mengada-ngada. Itu bid'ah yang luar biasa. Itu masuk dalam kategori ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya. Jadi kembali kepada penjelasan tadi bahwa sesungguhnya karena orang-orang Wahabi tidak memahami substansi pelajaran tentang bid'ah, boleh dikatakan Wahabi seperti yang ditanyakan oleh Tengku Anhar tadi, itu termasuk jahil murakab. Ya. Karena pertama, di mana kedudukan jahil murakab?
jahlil mudriki bima fil waqi, yang dia sampaikan itu justru bertentangan dengan apa kata Allah dan Rasul. Karena kata Allah dan Rasul ada ternyata bid'ah hasanah. Itu pertama. Itu jadi jahil murakabnya para Wahabi. Kemudian jahil kedua, wajahlihi bi annahu jahilun. Wahabi ini enggak menyadari bahwa dirinya itu enggak tahu apa yang dia sampaikan. Artinya bodoh dia. Berarti dia ada dua berlapis kebodohan tersebut. Nah, naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian kita lanjut, waqila al-jahlu idrakul ma'lumi ala khilafi hayati. Nah, ciri yang ngaikeun kebodohannya adalah mengetahui apa yang diketahui tapi berbeda dengan keadaannya. Nya kenkir. Nya menyetangi pada tahap jahil murakab yang menurut tangi pendapat al-asah. Fal jahlul basitu 'alal awwali laisa jahlan 'ala hadza. Maka kebodohan standar menurut pendapat yang pertama di sini itu tidak ada jahil menurut pendapat qil. Jadi istilah jahil basit ana menurut qil. Yang ada adalah jahil idrakul ma'lum ala khilafi hayati. Jadi dia tahu tapi pengetahuan tersebut menyalahi pada kenyataannya, ya seperti kata Wahabi, tidak ada bid'ah hasanah. Ternyata di dalam Al-Quran dan hadis, ya dari mafhum tersebut jelas ada bid'ah hasanah. Nyan tentang penjelasan jahil. Wastughniya adapun wastaghna bin tifa'il ilmi 'an taqyid fi qawli ba'dihim adamul ilmi amma min sya'nihi al-ilmu. Dan tidak diperlukan dengan ketiadaan ilmu, dengan istilah ketiadaan ilmu. Artinya belum dia mengetahui istilah orang bodoh. Dengan istilah orang bodoh yaitu belum dia pengetahuan terhadap suatu ilmu. Yaitu tentang penyebutan takyid ini penyebutan tentang penyebutan sebagian ulama usul fikih akan tidak diperlukan ungkapan adamul ilmi. Jadi awat kaidah intifaul ilmi ngikeun orang jahil. Itu adalah dia belum mengetahui sesuatu ilmu yang diinginkan. Pekeh diperlukan kata-kata adamul ilmi, tidak perlu lagi. Nah, adamul ilmi tersebut amma min sya'nihi al-ilmu. Yaitu tentang perihalnya sesuatu. Ini kembali kepada amma. Tentang perihal sesuatu itu ilmu diketahui. Kenapa? Liikhrajil jamadi wal bahimati anil ittisafi bil jahli. Karena dikeluarkan benda mati dan binatang untuk disifatkan dengan jahil. Karena benar, bahkan dalam ungkapan intifaul ilminya hana perla adamul ilmi. Sebab adamul ilminya untuk kita pelajari tentang benda mati dan tentang sebab benda matinya perlu ci ilmu jinan. Nyopakan benda matinya ji hana le berkembang. Bahkan benda matinya ji tata tanam haitin det. Berarti kan perlu ilmu. Nah, monyo kata-kata intifaul ilmu yang pertama makna adamul ilmi, hai tamang. Karena adamul ilminya makna ji menafikan ilmu. Jadi bak benda matinya adapun bak bahaya si anak perlelen untuk dipelajari nan. Ya benar nah. Tapi menyo intifaul ilmi hanya Pak nah beraju lanjung. Li'anna intifa'al ilmi innama yuqalu fi ma min sya'ni al ilmu bi khilafi adamil ilmi. Karena pengertian intifa'il ilmi arti gelup mana intifa'nya ku nataboh keguguran nataboh kerontokan ilmu berarti pada dasarnya na ilmainan
bak pu bantang. Lagi kena tabono ilmu fikih. Hana tatepu kedanya. Seseorang belum mengetahui ilmu usul fikih atau fikih, maka dia itu ada nilai keguguran ilmu terhadap ilmu usul fikih. Makna gugur dia pada dasarnya memang sebelumnya ilmu fikih sudah ada, tapi diri seseorangnya di gelamna ilmai, maka diibarat dengan intifa. Maka diungkapkan dengan intifa, arti intifanya gugur. Ya, biasa barang gugurnya tegalamnya ada dia. Bawa ikan gugur. Maka masjid dia. Berarti teret, berarti sebelumnya ada bangunan masjid. Jadi li'anna intifa'al ilmi, karena sesungguhnya keguguran ilmu itu hanya dapat dikatakan fima min sya'nihi, pada perihal dari keadaannya sesuatu itu ada ilmu dia. Nah, pengetahuan pada dasarnya nyo kata intifa. Ketika iji kemurna ilmu usul fikih, berarti ba usul fikih karena ilmu. Kamu kan? Tapi menyo ketika di adamul ilmi, berarti galamna ilmu ku yang dipelajarinya. Objek yang dipelajari galamna ilmu. Artinya harus diteliti lah, harus dipelajari lah. Kamu kan? Nah, ini beda. Bi khilafi adamil ilmi, lain halnya kalau dengan kata adamil ilmi. Artinya pun bahwa untuk punya pengertian bak intifa'ul ilmi, nyan itanya bak kata binatang benda mati, binatang. Inan objek tersebut ada ilmu, kita pelajari. Minimal ke nak perhatian dia. Minimal dia nak perhatian. Wa kharaja bil maqsudi ghairuhu ka asfalil ardi wa ma fihi. Fala yusamman intifa'ul ilmi jahlan istilahan. Dan tidak dimasukkan, artinya keluar dengan kata al-maksud ghairu, selainnya maksud. Jadi yang dimaksudnya maksud yang tanya perlenya, ilmu yang diperlukan oleh seseorang yang belum mengetahui. Nah, jadi enggak dikatakan dia bodoh. Tidak dikategorikan dia itu seorang bodoh. Ya. Mana contoh? Ka asfalil ardi, seperti yang di luar dari maksud seseorang untuk belajar adalah untuk mengetahui di perut bumi, wa ma fihi, dan kandungan-kandungan perut bumi. Ya, atau rumput gedenya. Kan maksudnya gede. Engkau ide bak 30,000 kilometer buma deh. Nyan kiban nau reung nan atau pelajari kenanu. Nah, jadi nyan keluar dari maksud. Keluar dari maksud musannaf nya. Hana mungkin nya udah pelajari gede. Jadi yang dimaksud dengan maksudnya nuku ilmu-ilmu yang na peluang diimurna oleh urang bodoh na. Nah, bentang. Yang itu maksud. Nah, sedangkan kita pelajari ilmu yang na di perut bumi, karena buminya ku bak perut dia kita lebih kurang di yang terlalu 20,000 kilometer perut. Tapi menjadi pigitnya aja 10,000 yang terlalu. Berarti antara jarak 17,000 kilometer. Perut. Berarti menyotumbos gede ukuran 10,000 kilometer. Yang menyantar habu. Nyetapu bulat bumi, kemudian kita culok pas pertengahan permukaannya dengan permukaan bawah. Pertengahannya lebih kurang 17,000 kilometer. Berapa pupuk urung nyabut bang kedan? Hana tahu ya buatnya, hana maksudnya, hana mungkin dengan yak mundongnya. Nyan. Maka itu tidak dinamakan dengan intifa'ul ilmi bi.
hana mungkin. Hana mungkin dipenan tidak ada ilmu dia dengannya itu sebagai jahlan, sebagai orang bodoh. Maka hana mungkin, karena hana mungkin tak maksud kenandanya nuku habis watai nanda. Istilahan secara istilah. Arti secara istilahnya nuku, pengertian istilah nuku ketika mendefinisikan sebuah kebodohan, yang dia harus makul, harus teman secara akal. Oh kan? Arti istilah. Ketika kita definisikan satu pendefinisian yang harus diterima oleh akal. Ya. Maka ketika kita pegah jihana ilmu tentang ilmu di bawah tanah, ya, anjir apa aja karena memang hana ruang untuk nyemono, hana peluang untuk nyemono. Dan di luar kemampuan istilah ya. Ka watak apa? Wa ta'biru bihi ahsanu kama qala al-Burmawi min ta'biri ba'dihim bisyai'. Dan ungkapan dengan kata-kata al-maksud itu lebih baik sebagaimana telah diungkapkan oleh Imam al-Burmawi dari pengungkapan sebahagian mereka ulama usul fikih dengan kata asyik. Pengaikeun ilmu yaitu intifa'ul ilmi bisyai. Ya, nasi sebagian ulama usul fikih. Cuman oleh Imam Zakaria Al-Ansari nyogoknya debat adapun analisis ternyatanya kurun depan. Kurasan gaknya li anna syai'a la yutlaqu 'alal ma'dum. Karena kata sesuatu tersebut tidak bisa disebutkan kepada ma'dum. Karena ada tadi kepada ma'dum. Sedangkan itanya kena pegah syeknya, kena tak penafikan sesuatu. Syeknya. Tidak mengetahui sesuatu. Terlalu banyak dia. Sehingga hanya mampu untuk menafikan ma'dum, sesuatu yang tidak diketahui. Terlalu banyak. Bi khilafil maksud, lain halnya maksud. Wali annahu yasmulu ghairal maksud. Karena sesungguhnya karena sesungguhnya syekh itu mencakup kepada yang tidak maksud. Karena syekh itu tidak diitlakkan adapun tidak disebutkan ma'dum ya syekh. Tapi menyebutkan maksud yang mengandung ma'dum di sini. Bi khilafil maksud. Ungkapan maksud yang pasti mengandung ma'dum. Ai menafikan ilmu yang dia inginkan. Jelas kan? Nah, tapi menyai pegahan syekh menafikan ilmu sesuatu tak pegah terlalu yang bodoh. Bukan bodoh aja. Nyan karena dia hanya tipu sesuatu ilmu. Ya, peranan. Hanya tipu di sesuatu ilmu. Berarti dalamnya makna intifa'ul ilmi kepada maksud yang lain. Artinya terlalu global. Maka diperhatikan itu wali annahu yasbulu ghairal maksud. Untuk dengan kata syekh tersebut bisa jadi melangkah kepada pemahaman yang tidak dimaksudkan kita mancing itu. Mau ya kan? Jadi pungaikeun bodoh itu. Intifa'ul ilmi bisyai'. Ini nanti kita mangke kebodohan yang dimaksud atau kebodohan yang tidak dimaksud kita mangke namandu. Sehingga hanya jelas. Munyo hanya jelas, kita mangke dalam definisi ini. Ana sah dalam definisi ini. Nah, maka kun Imam Zakaria Al-Ansari ungkapan goknya dengan kata-kata al-maksudnya lebih tepat. Lebih tepat. Bahkan lebih tepat. Karena secara ilmu mantik ini karena fasli. Oh, tepat. Pengikun bodoh intifa'ul ilmi bil maksud. Hanya ilmu aja. Hanya nak kata fasli dengan ilmu yang diinginkan. Tapi menyerupai intifa'ul ilmi bisyai'
Nyaninan mandung kuli jinsinan. Ana fasli di. Makanya secara logika yang dibangun oleh Imam Zakaria Ansari yang terbantahkan. Ya, bahkan didukung oleh Imam Al-Burmawi. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilahil marji' wal ma'ab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.